perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut. Tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takut di maut seram, sebab tangan-Ku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tangan-Ku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tangan-Ku dipegang teguh. Tangan-Ku dipegang teguh. Shalom, senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara semuanya, seluruh keluarga besar dari GBI Kristus Gembala yang ada di kota Malang maupun yang ada di kota Lawang. Saudara yang terkasih, senang sekali apabila saya diberi kesempatan untuk membagikan benih firman Tuhan untuk kita semuanya dan mengambil bagian di dalam pelayanan yang luar biasa yang digembalakan oleh Bapak dan Ibu Gembala yang saya sangat hormati dan saya sangat kasihi. Bagaimana tidak, saya masih mengingat bagaimana keramah tamahan beliau setiap kali saya pelayanan di Malang. Saya mengingat tentang betapa baiknya beliau di dalam membuat saya merasa seperti at home, merasa seperti bersama-sama dengan keluarga. Karena dengan jamuan, dengan keramah tamahan beliau. Itu sebabnya sebetulnya saya ingin sekali supaya gereja boleh kembali melakukan ibadah secara on-site, supaya saya boleh berjumpa dengan seluruh jemaat dalam pelayanan dan juga
secara khusus bisa belajar dan berjumpa dengan Bapak dan Ibu Gembala. Tetapi sekalipun memang belum bisa ibadah secara onsite, biarlah kita tetap bersyukur karena melalui media yang ada, kita masih bisa mengikuti ibadah. Terutama juga kita masih bisa mengakses, mendengar kebenaran firman Tuhan di tempat dimanapun saudara berada. Tapi yang akan terus-menerus saya ingatkan adalah penting bagi kita agar kita semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap benar-benar fokus kepada firman Tuhan. Secara khusus juga kepada seluruh rangkaian ibadah. Agar sekalipun kita beribadah di rumah, tidak berarti kita bisa sambil lalu makan dan yang lain-lain. Mari tetap sungguh-sungguh. Jangan biarkan diri kita terdistract atau teralihkan dengan hal yang lain. Ingat baik-baik, esensi ibadah adalah ciptaan yang sedang menghadap kepada Sang Penciptanya. Jadi on-site maupun online, mari sama-sama bersungguh-sungguh di dalam setiap ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Bekas Luka. Bekas luka. Bapak Ibu hidup di dunia yang tidak ideal, bersama dengan orang-orang yang juga tidak ideal. Oleh karena apa? Pasca kejatuhan manusia di dalam dosa, sebetulnya dosa merusak segala sesuatu. Dosa merusak relasi manusia dengan alam, relasi manusia dengan ciptaan lain, terutama juga relasi manusia dengan Allahnya. Dan karena situasi seperti itu, tidak mungkin relasi kita dengan sesama kita tidak menimbulkan hal-hal yang buruk. Pasti akan ada waktu di mana entah kita yang secara sengaja atau tidak sengaja menyakiti orang lain, atau akan ada satu waktu di mana kita disakiti oleh orang lain. Dan sakit-sakit itu mengakibatkan luka yang ada di hati, di batin kita. Sekalipun memang peristiwanya sudah berlalu, tapi seringkali bekas lukanya masih ada. Kita masih mengingat, kita masih mengalami traumatik ketika kita teringat dan melihat bekas lukanya. Demikian juga pada hal-hal yang kita lalui secara fisik, mungkin kita pun juga pernah disakiti orang, sehingga membuat kita terluka secara fisik. Memang peristiwanya sudah berlalu, tapi bekas lukanya masih ada. Sehingga setiap kali kita melihat luka itu, kita mengingat kembali tentang peristiwa yang menyakitkan itu. Tapi tahukah saudara, bahwa rupanya pasca kebangkitan Tuhan Yesus, 40 hari ketika dia menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya kepada para murid-murid secara khusus, dan banyak orang yang kalau di 1 Korintus 15 dicatat lebih daripada 500 orang sekaligus itu, ternyata di tengah-tengah situasi itu, dia juga datang kepada mereka, menunjukkan dirinya dengan bekas luka yang ada di tangan dan kakinya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 40. Dan setelah kita membaca ini, kita akan memetik pelajaran rohani yang penting untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Tujuannya supaya kita belajar dari bagaimana Tuhan Yesus menggunakan bekas luka-luka yang ada di tangan dan kakinya, bukan untuk mengingat sakitnya, tapi untuk mengingatkan kasihnya kepada para murid dan kita semuanya secara khusus. Saya ulang sekali lagi. Di Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 40, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid-murid dengan bekas luka paku yang ada di tangan maupun kakinya. Tapi tujuannya bukan untuk mengingat rasa sakitnya ketika paku menusuk tangan dan kakinya, tapi justru untuk mengingatkan tentang kasih Allah kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita membaca di Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?
Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika ayat yang ke-39, lalu kemudian ayat yang ke-40, memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya, tentu bukan tangan yang biasa, tetapi tangan yang dengan bekas luka paku dan juga kaki yang dengan bekas luka paku akibat disalibkan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak satupun kalimat yang negatif keluar dari mulut Tuhan Yesus ketika dia menunjukkan bekas-bekas lukanya itu. Sebab apa? Sebetulnya bisa saja Tuhan Yesus pada saat menunjukkan bekas lukanya itu, dia juga sambil ngomong, gara-gara kalian gak bela saya ya, maka akhirnya ada bekas luka paku di tangan dan kaki saya. Nih lihat tanganku, nih lihat kakiku. Bisa saja dia mengatakan hal itu. Karena tentu kita sadar bahwa proses penyaliban itu tidak berdiri sendiri. Ada peristiwa-peristiwa yang saling mengait sehingga mengakibatkan Yesus disalibkan. Ada Pontius Pilatus di sana, ada tua-tua Yahudi, ada golongan-golongan di dalam bangsa Yahudi, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, orang-orang Saduki yang terus-menerus mendesak memusuhi Tuhan. Ada juga suasana chaos politik yang melatar belakanginya. Sehingga kalau kita lihat di doa jemaat yang ada di Kisah Para Rasul pasal 4, ataupun juga khotbah Petrus di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita bisa melihat di sana adanya satu rangkaian peristiwa yang mengakibatkan Yesus disalib. Walaupun yang membahagiakan adalah bahwa peristiwa-peristiwa itu ternyata menjadi media Allah untuk menyatakan rancangan dan ketetapannya di dalam kedaulatannya untuk Tuhan Yesus menjadi jalan penebusan dosa bagi saudara dan saya. Tetapi yang menarik, bahkan juga ada orang-orang dari dalam lingkungan dekat Tuhan Yesus yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya Tuhan Yesus disalib. Yudas contohnya. Atau bahkan seluruh murid-murid yang tidak berani untuk step forward, melangkah membela Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya nampaknya tidak ada pembelaan, tidak ada saksi dari pihak Tuhan Yesus ketika Yesus diadili. Tapi tahukah saudara, ketika Yesus datang pada murid-muridnya dengan bekas luka yang ada di tubuhnya, dia tidak menunjukkannya sembari dia mengingat rasa sakit, pahit, dikhianati, tidak dibela, tidak ditolong, ditinggalkan. Tidak. Justru dia menunjukkan bekas lukanya untuk menunjukkan kasihnya kepada para murid-murid. Sebab tanpa bekas luka yang masih ada di tubuh kebangkitannya, niscaya murid-murid juga mungkin tidak akan bisa mengenalinya. Bahkan orang yang skeptis seperti Thomas, melalui bekas luka yang ada di kaki dan tangan Tuhan Yesus, justru membuat dia percaya bahwa Yesus bangkit. Lihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang di awal saya katakan, bahwa ada banyak di antara kita yang mengalami luka-luka batin, ataupun juga luka secara fisik. Perkataan yang pedas dari suami, sikap yang tidak menyenangkan dari istri, atau bahkan juga anak-anak yang melawan kita, anak-anak yang menyakiti orang tua. Sejak kecil mereka dibesarkan oleh kita, dirawat, kita memberikan energi segala sesuatu untuk mereka. Tetapi perkataan-perkataan yang pedas dan menyakitkan meluncur keluar dengan deras dari mulut mereka, menyakiti orang tua. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita traumatis. Tapi tahukah saudara,
Mari belajar dari Tuhan Yesus, di mana bekas luka yang ada di tubuhnya tidak dipakai untuk mengingat rasa sakitnya, tidak dipakai untuk mengingat peristiwa yang traumatis, tapi justru untuk menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Maka kiranya demikian juga dengan kita, agar ketika kita mengingat, melihat bekas luka yang ada pada diri kita, entah itu secara batin ataupun secara fisik, kita justru menjadikannya sebagai media untuk kita mengingat kebaikan dan pemeliharaan Allah kepada hidup kita, maupun juga untuk menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang justru melakukan hal-hal yang buruk itu kepada kita, kepada orang-orang yang justru membuat kita ini mengalami luka-luka. Tentu saudara ingat dengan seorang yang bernama Yusuf di Kejadian pasal 37. Ini adalah kisah sekolah minggu, tetapi ketika kita mendalaminya, ada begitu banyak hikmat yang bisa kita lihat dari peristiwa itu. Contohnya adalah ketika dia dilukai, dikhianati, dianiaya oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijual jadi budak. Waduh, itu luar biasa tega sekali. Walaupun memang ada peran kesalahan Yusuf di dalam peristiwa itu, tentu saja. Karena Yusuf memamerkan baju indahnya kepada kakak-kakaknya sembari menceritakan tentang mimpi yang di dalam mimpinya kakak-kakaknya menjadi hamba dari dia, bahkan kedua orang tuanya. Tentu ini adalah sikap yang gegabah dari Yusuf. Sebab semua orang muda pada waktu itu nggak ada yang pakai baju lengan panjang, jubah yang indah. Semua orang-orang muda pakai jubah lengan pendek yang itu menjadi tanda bahwa mereka masih worker atau pekerja. Tapi Yusuf rupanya dengan gegabah menggunakan pakaian pemberian papanya menuju kepada saudara-saudaranya menceritakan mimpi seperti yang sudah ketahui. Akibatnya apa? Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dijual jadi budak. Yusuf ini seorang anak yang spoiled boy, saudara. Anak yang manja, tapi kemudian harus jadi budak. Sudah begitu dia berusaha bekerja sebaik-baiknya, justru dikhianati, difitnah sama Tante Poti. Istrinya Potifar, Tante Poti ya toh. Sehingga dia kemudian dipenjara. Wah, dia mengalami banyak peristiwa yang buruk, peristiwa yang traumatis. Tapi tahukah saudara, menariknya begini, hebatnya adalah ini, ketika Yusuf sudah dalam posisi yang sangat signifikan di Mesir, di mana dia punya power, punya kuasa, punya otoritas untuk melakukan segala sesuatu kepada saudara-saudaranya. Waktu mereka berjumpa dengan Yusuf, alih-alih Yusuf melampiaskan dendam, melampiaskan rasa sakit, ketika mengingat bekas-bekas luka batin karena perlakuan dari saudaranya, justru Yusuf menunjukkan kasih Allah kepada mereka semuanya. Coba lihat Kejadian pasalnya yang ke-45, Kejadian pasalnya yang ke-45. Kita akan baca di ayat yang ke-7. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ingat baik-baik, ketika perjumpaan Yusuf dengan saudaranya, dia justru menunjukkan kasih Allah melalui peristiwa yang traumatis yang dialaminya. Tidak berhenti di situ. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50, kalimat yang hampir sama juga keluar dari mulut Yusuf. Perhatikan baik-baik. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik ya.
Alih-alih Yusuf melakukan tindakan yang buruk, perkataan yang buruk tidak keluar dari mulut Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah mengakibatkan luka hati, yang telah mengakibatkan dirinya mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat traumatis. Tapi justru Yusuf menggunakan bekas lukanya untuk mengingatkan tentang kasih Allah kepada dia dan seluruh anggota keluarganya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berpikir bahwa hanya Yusuf dan Tuhan Yesus yang bisa lakukan itu, agaknya kita keliru. Kenapa? Karena seperti Yusuf dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk melihat bahwa setiap peristiwa, rangkaian peristiwa demi peristiwa yang dialaminya adalah bagian integral dari kasih Allah, pemeliharaan Allah, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan Allah dan providensia Allah terhadap sejarah dan hidup manusia. Maka sebetulnya demikian pula kepada kita. Allah Roh Kudus juga telah menerangkan kepada kita, setidaknya melalui firman ini, bahwa Allah itu berdaulat mutlak atas segala peristiwa. Bahkan dia berdaulat atas peristiwa-peristiwa yang nampak buruk, yang membuat kita memiliki luka-luka batin, yang membuat kita memiliki luka-luka di fisik kita. Saudara, saya memiliki bekas luka di perut sebelah kanan bagian bawah, karena dulu saya pernah mengalami ini sakit appendix itu ya, usus buntu, sehingga saya harus dioperasi. Dan tahukah saudara, itu bukan waktu yang mudah bagi saya, karena sebagai orang yang baru bertobat, tinggal di dalam gereja oleh karena saya tidak memiliki tempat tinggal. Waktu itu karena dampak dari keputusan saya untuk mengikut Tuhan, ya saya tidak perlu cerita terlalu detail, tapi mungkin saudara sudah mengira-ira apa yang saya alami waktu itu. Tapi tahukah saudara, bahwa justru peristiwa yang berat waktu itu yang saya alami, karena saya tidak memiliki uang sama sekali untuk proses operasinya, saudara. Tuhan melalui orang-orang yang saya tidak menggerakkan mereka, tapi saya percaya Allah yang menggerakkan hati mereka untuk menjadi bagian berkat Tuhan bagi saya. Sehingga membuat saya bisa dirawat dengan baik. Dan justru melalui peristiwa itu, saya tahu siapa pemelihara saya. Bukan manusia, tetapi Dia. Siapa yang menopang hidup saya? Bukan saya ataupun orang lain, tetapi Dia. Dan tahukah saudara, justru melalui peristiwa itu, saya mengenal siapa Allah saya. Dan tahukah saudara, setiap kali saya melihat luka yang ada di perut sebelah kanan saya mengingat kebaikan Tuhan. Luka itu saya jadikan sebagai momentum, monumen dalam diri saya. Sehingga setiap kali saya menengoknya, saya diingatkan tentang kasih Allah kepada saya. Mari belajar untuk melihat bahwa dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami, rupanya memang ada bagian-bagian yang dijadikan media Tuhan, sehingga kita mengalami peristiwa-peristiwa itu. Yang sekalipun waktu itu adalah sebuah pengalaman yang nampak buruk, tetapi justru di dalamnya kita didewasakan, dikuatkan, pengenalan kita akan Tuhan justru semakin diperdalam. Itu sebabnya setiap kali kita mengenang luka-luka yang ada pada diri kita, waktu kita mengalami peristiwa-peristiwa itu, hendaknya kita gunakan sebagai media untuk kita mengingat, mengenang kembali, untuk kita disadarkan kembali tentang cintanya Tuhan kepada kita. Melalui hal-hal itu, kita bukan saja bisa menerima diri kita apa adanya, tapi juga kita bisa mengampuni orang-orang yang melukai kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mungkin sudah pernah disakiti oleh sesama anggota jemaat, atau bahkan mungkin saudara merasa pernah disakiti oleh pemimpin rohanimu, yang saya percaya tidak ada niat untuk menyakiti, tapi toh sekalipun demikian, mungkin kita pernah merasa itu. Atau saudara pernah disakiti oleh suamimu, sikapnya yang kasar, kalimatnya yang pedas. Atau bahkan istrimu bukan istri yang mau tunduk, yang selalu membantah,
selalu saja ngeyel, selalu saja membela diri, membenarkan dirinya sendiri, tidak mau untuk melayani saudara dengan baik, tunduk setia kepada saudara, sehingga itu melukai hati suami. Atau misalnya anak-anak yang di dalam kekurang ajaran mereka mengatakan hal-hal yang memedihkan hati kita. Tapi di antara semua hal itu, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita supaya jangan pernah menjadikan bekas luka sebagai media untuk kita mengingat rasa sakitnya, untuk kita mengingat keburukan orang, untuk kita mengingat kejahatan keluarga kita, ataupun yang lain-lainnya. Tapi justru mari jadikan bekas luka-luka kita menjadi media untuk kita mengingat kasih-Nya Tuhan. Yang waktu itu kita mengalami, rasanya dunia berakhir, rasanya semuanya selesai, rasanya kita nggak mampu berjalan. Tapi rupanya kita sampai di hari ini, sehingga bukan saja Tuhan membuat kita survive di dalam pengalaman-pengalaman itu, tapi juga membuat kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang terus-menerus menyertai kita, bahkan di tengah kegelapan sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya kiranya melalui khotbah ini, kita semuanya sama-sama didewasakan dan belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus, yang mana menjadikan bekas-bekas lukanya untuk mengingatkan kepada kita tentang kasih-Nya yang besar bagi kita semuanya. Kiranya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, berikanlah kepada kami pengampunan. Berikanlah kepada kami pengertian bahwa rupanya Engkau di dalam kedaulatan-Mu mengizinkan adanya orang-orang yang menyakiti hati kami. Engkau mengizinkan adanya fitnahan-fitnahan yang mungkin tertuju pada kami, maupun juga perlakuan-perlakuan yang tidak adil yang kami rasakan, yang seringkali melukai hati kami. Ataupun juga kami pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang secara fisik melukai kami. Sehingga setiap kali kami melihat, mengingat akan luka-luka, bekas lukanya itu, kami justru mengingat akan hal-hal yang buruk yang terjadi. Sehingga seringkali membuat kami ketakutan, dan bahkan mengalami traumatis. Hamba-Mu berdoa supaya melalui firman ini kami dibebaskan, menjadi orang-orang yang merdeka. Sebab kami percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi, tentu itu untuk mendewasakan kami, menguatkan kami dalam kehidupan kami. Hamba berdoa supaya kami meneladani teladan Tuhan Yesus. Seperti juga halnya Yusuf yang tidak memilih untuk menjadikan bekas lukanya sebagai media untuk dia membalaskan sakit hatinya, tapi justru untuk mengingatkan tentang kasih Tuhan kepada dia dan seluruh keluarganya. Hamba berdoa supaya kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan serta Allah Roh Kudus membebat luka hati kami semuanya, menyembuhkan dan membuat kami semakin mengerti tentang kasih Allah di balik semua peristiwa yang pernah terjadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Diberkati kiranya kesehatan mereka. Diberkati kiranya usaha mereka. Diberkati kiranya pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Seluruh keluarga besar GBI Kristus Gembala yang ada di Malang maupun di Lawang juga kiranya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, shalom. Acara ibadah kita sudah selesai. Kita sudah merayakan satu acara yang luar biasa. Kami serahkan jemaat yang ada di Malang, jemaat yang ada di Lawang dalam kuasa kasih Tuhan. Angkat tanganmu, saudaraku. Engkau diberkati Tuhan. Tuhan berjanji engkau jadi kepala bukan ekor. Naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh engkau, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Wajah Bapa menyinari dan memberkati engkau. Keluar masuk rumah diberkati, keluar masuk kantor engkau diberkati. Jadi engkau kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh engkau selalu Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan senantiasa keluargamu boleh nikmati damai, sejahtera, sukacita yang dari Allah. Melalui janji-janji Allah yang luar biasa
Jadikan engkau saksi Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.